Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, di video kali ini kembali saya share WL saham saya di tanggal 21 Agustus 2026. Dan seperti biasa ya, saya mau sharing bahwa saya tidak mengajak teman-teman melakukan transaksi baik itu beli maupun jual. Jadi keputusan beli jual di tangan teman-teman masing-masing. Untuk scalping besok saya cuma punya 2 saham gitu ya, Kija sama Koin. Ini 2 saham yang menurut saya paling oke lah untuk di-scalping-in. Dan karena mungkin pembahasan 2 sahamnya akan singkat, jadi saya akan campur ada beberapa saham yang menurut saya menarik untuk swing pendek. Cuma, saya cuman kasih datanya raw aja ya, nanti, trade plan-nya mungkin akan saya share ke teman-teman yang udah join di YouTube membership. Ini nanti di akhir video ya. Dan ya kemarin saya mention ada 3 saham ya, yaitu DSSA, Medco, dan Bull. Ya, untuk Medco-nya sendiri, akhirnya close-nya 0,35%, cuma ya ini bukan berarti saham Medco jelek ya, kalau ngelihat data transaksi sih view saya masih sangat oke nih, ya, Medco. Dan ya itu seperti gitu DSSA-nya, sendiri minus 1,9, ya ini juga ada SS ya, di sini waktu itu seingat saya DSSA itu ya SS sama DH ya yang main di sini. Jadi kalau dibilang jelek juga belum dikatakan jelek, cuman karena memang marketnya hari ini, cukup, rame gitu ya, cukup banyak saham-saham yang terbang, jadi mungkin konsentrasi, likuiditasnya agak agak terpecah gitu ya, mungkin analisa seperti itu. Dan yang ketiga ini saham Bull, dia, plus 0,43% dan saya pribadi punya ya saham Bull, saya beli. Jadi pagi-pagi tadi saya malah nggak scalping, saya cuman ngelihat si PSAB gitu ya, cuman nggak jadi entry dan ya saya entry pegang barang untuk swing dan di hari ini ada beberapa nanti saya share di akhir ya. Dan Bull juga jadi salah satu saham yang menurut saya masih cenderung oke ya, masih saya keep nih. By the way, average saya bukan di 4,62 ya, saya punya di average malah 4,64 gitu ya. Cuman ini cirinya oke nih ya, ciri mau breakout ya, sekedar sharing ciri mau breakout karena volumenya udah increase gitu ya. Jadi posisi mepet resist udah volumenya increase dan ya kalau ngelihat broksumnya sih memang kalau di saham Bull ini cenderung nge-mix terus ya retail sama non retailnya. Jadi ya data transaksi agak sedikit, ini ya, technical dia mainnya kalau Bull. Gitu dan langsung aja mungkin buat besok saya punya 2 saham ini, 2 saham yang menurut saya enak lah ya untuk kira-kira mudah-mudahan bisa berpotensi kasih kita cuan untuk scalping. Yang pertama nih Kija, Kija ini naik 24% dan dikerek menjelang, sesi 2 ya, di sesi 2 ya, di jam 2-an gitu ya. Kalau ngelihat data transaksinya ini data transaksi yang saya suka gitu ya. Di sini ada ZP which is dia clear lah ya harusnya non retail dan dia barengan sama MG gitu ya. Dan ya MG ini ya memang selalu ada di saham yang rame ya cirinya seperti itu sih. Dan ya, kalau ngelihat data transaksi ini sempet 2 kali ya dia ya. Waktu tanggal 18 juga dia lock arah terus keesokan harinya tanggal 19 dia ada upper week-nya panjang banget ke resist langsung dibawa turun lagi dan ya tanggal 20 ini ya kembali data transaksinya, sahamnya naik kencang dan data transaksinya ya mengindikasikan ini bukan retail. Di tanggal 19 ketika ada penurunan ada merah 0,6% juga ZP masih net buy ya. Jadi ya, ini bakal saya pantau sih saham Kija ini dan masih belum tahu saya sentimennya apa, tapi ini saham menarik lah untuk di-scalping-in, harusnya volatilitasnya ada ketika besok market opening. Dan yang kedua ini adalah saham koin, jadi cuma 2 ya, yang kedua ini saham koin, kenapa saya suka? Karena clear data transaksinya ya, non retail ada di sisi kiri dan saham ini ARA, ini koin juga, salah satu saham yang cukup ini ya, cukup, fenomenal waktu IPO ya dan kalau ngelihat jumlah pemegang sahamnya sih sebenarnya ini nggak bisa dibilang sedikit, tapi termasuk sedikit lah ya. Ini saham sudah terkoreksi lumayan, dalam ya dari all time high-nya di 4.400 dan ini posisinya di posisi penentuan ya, posisi penentuan yang mepet-mepet resist gitu ya. Nih. Resistnya ada di area 900, saat ini harganya 980, volumenya keluar. Jadi kalau untuk scalping ya, ini saya suka ZP sama AZ.
sama MG juga ya, yang, netbuy di sini gitu ya. Seperti itu dan mungkin, teman-teman banyak yang tanya, "Gimana 2 saham ini ya?" Mungkin ya karena saya udah ketemu dari teman-teman ada yang tanya nih ke saya nih, "BWPT gimana?" Nah untuk BWPT sendiri kalau, data transaksi ini sedikit meragukan karena ya yang mendominasinya ini foreign ya. BK sama AK. Ini, mungkin mudah-mudahan sih besok bisa lanjut berpotensi karena saya tahu nih retail lumayan banyak juga di sini gitu ya. Cuma kalau ngelihat data transaksinya ini BK sama AK yang ngedorong dan ini ya salah satu yang saya kurang begitu suka. Karena berdasarkan historis ya, nih kalau ngelihat nih, ini di BWPT juga tanggal 10 foreign-nya di sini beli, ya tanggal 11-nya dia exit gitu ya secara historis. Tanggal 18 dia beli ya, tanggal 19-nya dia exit. Ya kita bisa lihat aja nih di Broksum gitu ya. Ini kan terlihat tanggal 10 Agustus kalau kita perhatiin tanggal 10, ya ini tanggal 10 kita cari ke foreign, dia beli ya, tanggal 11-nya ya langsung dia buang gitu ya. Beli 1,7, 147.000 lot gitu ya, tanggal 11-nya jualan nih ya. Ya kurang lebih polanya saya kurang begitu suka dan ini juga terjadi di PSAB. Makanya ya saya sedikit khawatir lah kalau nge-mention, tapi ini memang PSAB saya pantau dari awal dan ya sebenarnya konsentrasinya agak kepecah, saya terima telepon saya pas market open. Jadi ya seperti gitulah, anggaplah bukan rezeki dan sisanya setengah hari saya ada aktivitas di luar jadi nggak fokus mantau market. Ya cuman ternyata hari ini malah marketnya bagus banget ya. Saya ada beberapa beli sih saham yang saya masih keep gitu ya, karena ngelihat kondisi marketnya oke dan mudah-mudahan sih besok bisa dapat cuan nih. PSAB juga sama karakternya kalau teman-teman lihat ini foreign yang dorong dan ya saya kurang agak sedikit ragu dan ya sebenarnya ini saham, emas-emas yang lain juga semua rata-rata geraknya mirip ya. Ada emas sorry. Ya, HRTA juga sama open-nya gap up langsung 7%. PSAB kalau saya nggak salah Antam juga hijau ya. Sahamnya, emas-emasan lah karena mungkin karena SAU ya. Wow, SAU-nya akhirnya close-nya koreksi juga ya. Dia, naik kenceng nih, tadi pagi saya lihat di itu ya. Dan ya seperti gitu mungkin jadi kalau emas-emasan saya rasa besok harusnya sih ya mungkin ya nggak lanjut kenceng lah ya, mungkin kalau koreksi juga nggak dalam. Seperti itu, ini view saya by the way dan saya juga masih sangat sangat mungkin salah gitu ya teman-teman. Seperti gitu dan sedikit gosip nih udah di-mention sama beberapa di media sosial gitu ya, bahwa akan ada, peraturan baru yang mana saham yang sebelumnya, di 50 itu nggak bisa turun lagi nanti ke depannya akan bisa turun sampai ke 1 gitu ya dan ya kalau dari gosip ya rumor yang beredar di ini, ya ini akan diberlakukan tanggal 7 September di awal bulan depan ya. Jadi Goto nih kayaknya. Kayaknya ini dibuat peraturan memang karena Goto ya. Goto ini, ada di MSCI by the way. Seperti gitu dan ya, seperti yang tadi saya bilang ada beberapa saham yang menurut saya menarik untuk swing nanti, ya salah satunya saya kasih lihat aja ya. Ini udah saya mention sih di grup saya nih, sama di teman-teman YouTube membership. Cuman saya pribadi juga udah CL di sini Indi ya. Ini sempat saya CL dan balik lagi ya, posisinya udah mepet-mepet juga di area-area 2.700 ya. Data transaksinya oke. Ini trade plan saya waktu tanggal 10 Agustus saya sempat CL di sini teman-teman ya. Ini udah saya udah recollect lagi, saya udah punya barang lagi. Nah ini Indi saya tuh sekarang, 2625 ya saya punya average ya. Jadi waktu koreksi saya collect, seperti gitu terus saya juga, punya tadi saya udah bilang saya punya Bull ya, dan beberapa saham lain yang menurut saya menarik itu salah satunya Pegeo nih teman-teman. Ya kalau ngelihat risk-nya sebenarnya agak lebar kalau pakai lower wick-nya tanggal 27 ya, 970 SL-nya. Cuma ya ini 9% saya pikir kalau di kondisi market yang akan berpotensi udah berbalik arah gitu ya dari downtrend-nya, udah berhenti downtrend ini bisa di hold-nya lebih lama nih kalau misalnya dari all time high-nya dia kan sempat di 1.800 ya. Jadi menurut saya juga nih oke si Pegeo, lalu selain itu juga ada 2 saham yang mau mepet-mepet ini ya. Nah ini
jadi salah satu saham yang foreign beli banyak banget hari ini ya. Ini di Depak dari MSCI AMMN dan hari ini foreignnya beli 271 bio ya, 614.000 lot. Ada apa nih? Volumenya increase, posisinya mepet deket resist. Nah, retailnya sisi kanan semua. Cuma kalau posisi kayak gini buy on breakout ya berarti belinya di saat-saat ini gitu ya, di area-area sini. Ya, seperti gitu sih. Jadi paling nanti kalau misalnya saya udah, firm lah ya, saya mau coba analisa-analisa lagi lanjutan gitu ya. Kalau udah firm nanti saya share ke teman-teman yang udah join di YouTube membership ya, saham-saham menarik untuk swing dan ya, IHSG kita juga oke ya, oke banget. Tadinya saya pikir ini koreksi bakal lanjut ke bawah, ternyata enggak ya. Dia sekarang closing-nya, hari ini closing-nya 6.500. Jadi ya kondisi kayak gini kalau seandainya kan ada influencer yang bilang IHSG bakal ke 4.000 berapa, 4.700 ya? Masih terkoreksi dalam lagi, itu rasanya kalau udah ngelihat posisi saat ini, ya menurut saya sih kecil kemungkinan terjadi ya. Hal itu, mungkin bisa terjadi koreksi IHSG sampai ke 4.700 ini ya kalau seandainya kita di-kick dan dibuang ke frontier market ya. Tapi rasa-rasanya kemungkinannya kecil sih, ya. Marketnya lagi enak jadi kalau menurut saya beli saham-saham second liner yang liquid, yang nggak usah terlalu buru-buru jual, ya mudah-mudahan sih ini confirm ya nggak cuman sesaat doang, kalau ngelihat dari volumenya sih ya cukup lumayan, meyakinkan lah ya nih volume yang terjadi ya cukup lumayan meyakinkan, transaksinya ada 14T, ya udah cukup lumayan meyakinkan lah gitu ya naiknya ya. Ya mungkin seperti itu, kalau teman-teman punya pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya. Itu aja dari saya, terima kasih buat teman-teman sudah menonton, salam cuan, thank you.